Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sahabat amal Islami TV dimanapun Anda berada, ada sebuah syair berbahasa Jawa berbunyi, iling-iling seksa kubur banget loro, tumrap wong kang uripe kakehan dosa. Sapa wonge pingin slamet netep ono, nglakoni perkara papat kang utama. Siji njaga ing salat limang wektune, senajan repot aja nganti gegampangke. Kapindho sedekah aja ngrasa eman, bondo berkah ana kubur dadi aman. Telu ajeg maca Quran pendinane, kubur padang ayem lan tentrem atine. Papat ngakeh no maca tasbih jelali, insyaallah Gusti Allah ngijabahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bitawami mulkilahi. Sahabat amal Islami TV dimanapun Anda berada, tentu secara fitrah manusia kita dituntut agar bisa berbahagia, baik berbahagia hidup di dunia ataupun berbahagia hidup di akhirat. Setelah perjalanan kita selesai di dunia, tentu kita tidak lain dan tidak bukan akan menuju alam akhirat. Dan untuk menuju ke sana, tentu kita akan melewati satu gerbang, satu alam yang disebut dengan alam kubur. Tentu di alam ini juga, di alam kubur ini juga kita harapannya adalah bisa selamat, bisa berbahagia hidup di alam kubur tersebut. Karena apa? Karena kubur adalah taman-taman dari taman surga, dan juga bisa jadi lubang dari lubang-lubangnya neraka. Senada dengan syair di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan kepada kita, sudah mengajarkan kepada kita, apabila kita ingin selamat di alam kubur, maka ada 4 pusaka yang harus kita miliki, yang harus kita amalkan, 4 amalan yang harus kita lakukan. Apakah 4 amalan tersebut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man aroda ayang jua min adzabil qabri fa alaihi ayyulazima bi arba'ati asya wa yajtaniba arba'ata asya. Fa amman arba'atul lati yulazimuha fa muhafadhatus shalah was shadaqah wa qiraatil Qur'an wa kasratut tasbih fa inna hadhil asya' tudhi'ul qabr wa tuwassi'uhu. Wa ammal arba'atul lati yajtanibuha fal kadhib wal khiyanat wan namimah wal baulu alal batat
Jadi apabila kita ingin selamat berbahagia di alam kubur, kita menginginkan kubur kita menjadi taman dari taman-taman surga, dan kita selamat dari jurang-jurangnya neraka, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, yaitu yang pertama, agar kita itu senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Seberat apapun, sesibuk apapun, maka jangan pernah meninggalkan sholat. Karena sholat ini nanti di alam kubur akan mendampingi kita dan akan memberikan perlindungan kepada kita dari sangarnya, ganasnya malaikat Munkar dan Nakir, malaikat penjaga kubur. Karena sholat adalah sesuatu yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa in hasunat hasuna sairu amalihi, wa in fasadat fasada sairu amalihi. Jadi sholat itu adalah pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, sholatnya bagus, maka seluruh amal kita akan dihitung bagus, akan dibilang bagus, baik. Dan apabila sholat itu buruk, maka seluruh amal kita akan dihitung buruk. Itulah pentingnya mengapa kita harus menjaga sholat. Karena bukan hanya di kubur sholat akan menjadi penyelamat, akan tetapi di dunia juga sampai di akhirat sholat akan menjadi penyelamat seorang hamba. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada. Yang kedua adalah wasodaqah, yaitu kita diperintahkan untuk memperbanyak bersedekah, yaitu mengeluarkan sodakoh. Tidak harus banyak dalam bersedekah, sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya Siti Aisyah. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada Aisyah? Ya Aisyah, istatiri minan nari walau bisyikit tamr. Wahai Aisyah, lindungilah dirimu, jagalah dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan sepotong biji kurma, setengah biji kurma. Jadi dalam bersedekah itu tidak selalu harus banyak. Maka apabila kita ingin selamat di alam kubur dari siksa kubur, maka kita jangan bakhil-bakhil, jangan medit-medit untuk selalu bersedekah. Karena sedekah ini adalah amalan yang nantinya ketika di alam kubur akan berada di kanan kita dan akan menjawab apa yang akan dipertanyakan oleh malaikat. Sahabat Amal Islami TV yang berbahagia, selanjutnya yang ketiga adalah wa qiraatil Quran, yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Apabila kita ingin selamat di alam kubur, maka perbanyaklah membaca dan bertadabbur Al-Quran. Karena Al-Quran ini nantinya akan menjadi teman kita ketika di alam kubur. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, selanjutnya yang terakhir, yang keempat, apabila kita ingin selamat berbahagia di alam kubur adalah dengan memperbanyak bertasbih. Wa kasratit tasbih, yaitu memperbanyak bertasbih. Apa tasbih itu? Yaitu memperbanyak membaca
Subhanallah, Maha suci Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Itulah amalan-amalan 4 pusaka yang harus kita miliki, yang harus kita jaga dan kita amalkan apabila kita menghendaki selamat di alam kubur. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, selanjutnya juga ada 4 hal yang harus kita jauhi ketika kita ingin selamat di alam kubur, maka juga harus menjauhi 4 perkara. Apakah 4 perkara tersebut? Yang pertama adalah kita harus menjauhi kadhib, yaitu berdusta, berbohong, tidak jujur. Ini harus kita jauhi benar-benar agar kita tidak celaka di alam kubur. Kemudian yang kedua adalah al-khiyanat, yaitu berkhianat. Ketika kita diberikan amanah, maka kita benar-benar harus menjaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya apabila kita ingin selamat di alam kubur. Kemudian yang ketiga adalah kita harus menjauhi perilaku atau sikap mengadu domba. Mengadu domba sahabat, mengadu domba saudara, mengadu domba tetangga. Pokoknya setiap perbuatan yang menimbulkan kekacauan, menimbulkan permusuhan, ini harus benar-benar kita jauhi apabila kita ingin selamat di alam kubur. Kemudian yang terakhir yang harus kita jauhi benar-benar apabila kita ingin selamat dari siksa kubur adalah al-baul wal baulu alal badan, yaitu kencing, buang air kecil yang mengenai badan ataupun pakaian. Ini harus benar-benar kita jauhi. Dalam buang air kecil kita benar-benar harus bersih, kita harus benar-benar tuntas. Jangan sampai ketika kita buang air kecil masih tersisa kemudian mengenai pakaian. Inilah yang akan mengakibatkan beratnya siksa kubur. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Istangzihu minal baul fa inna amata adabal qabri minhu." Rasulullah memerintahkan kepada kita agar kita itu benar-benar bersih ketika kita buang air kecil atau kencing. Karena apa? Karena kebanyakan umumnya siksa kubur itu dikarenakan urusan buang air kecil. Sahabat Amal Islam TV dimanapun Anda berada, semoga dari bahasan di atas kita bisa mengambil hikmah, manfaat yang kemudian bisa kita jadikan bekal untuk kehidupan kita menuju kebahagiaan, baik kebahagiaan di alam dunia, di alam kubur, hingga di alam akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.